Baik, kita akan lanjutkan tentang mengenal manajemen keuangan ya tadi ya. Ini slide ya, ini video yang bagian B. Jadi kita tahu tadi manajemen keuangan itu yang dipimpin oleh manajer keuangan itu fungsi utamanya adalah memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Ini harus di highlight bahwa manajemen keuangan itu fungsinya adalah tujuan besarnya adalah memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Nah, ketika ingin memakmurkan pemegang saham, jadi seorang manajer keuangan gitu harus bisa memaksimalisasi juga nilai perusahaan. Nah, apa sih memaksimalisasi perusahaan itu seperti apa sih definisinya gitu ya? Maksimalisasi nilai sekarang atau present value dengan semua keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa akan datang gitu ya. Kemakmuran pemegang saham dapat diukur dengan menilai peningkatan total pemilikan saham dikalikan dengan harga saham per lembar. Jadi manajer keuangan gitu harus mempertimbangkan ini gitu dengan memaksimalisasi nilai perusahaan nantinya gitu ya. Nah, harga jual saham atau aset tersebut mencerminkan tingkat keuntungan yang diharapkan, tingkat risiko, manajemen, lingkungan usaha, aset, karyawan, dan faktor lainnya. Jadi investor akan mempertimbangkan ini juga bahwa akankah dia tetap berinvestasi dalam perusahaan ini atau leave gitu ya, pergi dari sini. Jadi manajer keuangan harus bisa nih memaksimalisasi nilai perusahaan agar tujuan utama yaitu maksimalisasi kemakmuran pemegang saham itu tercapai gitu ya. Nah, selanjutnya kita kenal, kalau teman-teman semua udah pernah belajar tentang manajemen keuangan gitu ya, bakal nggak asing dengan konflik keagenan ya, konflik agency, konflik of interest agency ya. Jadi apa sih definisi sederhananya gini? Jadi saya pemilik perusahaan, si B ini adalah direksi dan karyawan gitu ya. Pasti kepentingan yang berbeda. Walaupun tujuan utama gitu ya, manajemen keuangan itu kan orang karyawan ya, internal ya. Itu tujuan utamanya kalau kita secara definisi ya, memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham. Tapi kenyataannya masa sih gitu ya karyawan nggak mementingkan mau gaji naik gitu kan, pertama, yang kedua allowance-nya, yang ketiga bonusnya, masa sih gitu nggak mempertimbangkan itu. Maka dari itu pasti namanya juga kerja ya pasti mempertimbangkan berapa apa dan berapa yang saya dapatkan. Nah, ini yang menjadikan agak bias nantinya si karyawan, khususnya manajemen yang dipimpin oleh manajer keuangan, karena memang tujuan utamanya mereka harus maksimalisasi pemegang saham, tapi mereka punya ambisi pribadi tetap, karena ini sangat wajar, manusiawi gitu ya. Ketika investor dulunya ini adalah karyawan, pasti juga mempertimbangkan itu ya. Tapi berbeda dengan investor, pengennya ya tetap harus dapat dividen, terus nilai perusahaannya naik dan lain-lainnya. Nah, konflik yang timbul antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan di mana ada kecenderungan manajer lebih memilih kepentingan individu daripada perusahaan itu adalah yang disebut agency konflik atau konflik keagenan ya, konflik kepentingan lah yang disebut ini ya, yang tadi kita bahas. Nah, gimana sih cara pencegahannya gitu ya? Kita coba cari tahu ya, agar walaupun karyawan gitu ya, karyawan memiliki kepentingan pribadi, pasti orang pindah ke perusahaan A ke B aja ya pasti motifnya adalah naik gaji, bonus tambah dan lain-lainnya lebih banyak gitu. Masa sih harus mementingkan perusahaan gitu ya dan pemegang sahamnya? Enggak, pasti tujuan utamanya adalah kepentingan pribadi. Nah, cara pencegahannya adalah stock option, membelikan opsi saham gitu ya. Nah, pembelian opsi saham untuk manajemen, menarik bukan? Nah, ini ada beberapa saya kan kerja di rumah sakit, jadi ada beberapa rumah sakit gitu ya yang memutuskan untuk memberikan ini karena dokter, pemegang saham dan karyawan kan punya kepentingan masing-masing. Akhirnya dokter ini
dan manajemen ini diberikan saham gitu, sehingga dia akan variabel pendapatannya selain dia dapat gajinya dan beberapa yang didapatkan gitu ya. Jadi dia akan memaksimalkan, hari ini saya harus bulan depan saya harus seperti ini. Dari itu performa pun akan lebih baik, kinerjanya akan lagi baik, dan memaksimalisi betul keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham. Jadi harus diberikan gitu, sederhananya juga saya pernah konsep sederhana ya, saya mendapat cerita dari teman saya yang tukang cukur ya, pemilik barbershop. Jadi awalnya dia membuat sistem gaji tapi flat aja gitu, dia ini udah mau jam 10 tutup lah gini. Tapi ketika dia kasih stock option ya, stock option ini sederhananya bagi saham aja, bagi hasil gitu, bagi untung ya. Jadi ketika dapat lebih ya, maka lebih lagi nih didapatkan oleh karyawannya ini, karyawan tukang cukurnya ini juga menarik. Jadi harus memberikan variabel lain ya, variabel yang itu mengikuti jumlah keuntungan, sehingga tujuan bareng-bareng, tujuan bersama pun tercapai, yaitu memaksimalisasi keuntungan pemegang saham. Jadi karyawan pemegang saham tadi ya, tukang cukur ini ya, pemegang saham ya, dia juga bakal merasakan kenaikan gitu ya, ketika nilai perusahaannya naik gitu, keuntungannya bertambah gitu ya. Jadi sama-sama bekerja lebih baik. Nah, yang kedua, pembagian dividen yang besar. Jadi ketika pembagian dividen yang besar, maka ya investor pun akan lebih senang gitu ya. Namun ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu manajer keuangan harus punya opsi gitu ya. Yang nomor 3 ini, pendanaan eksternal. Tadi kita sudah jelaskan juga, mempertimbangkan nih apakah pendanaan dari bank, pinjaman gitu ya. Tapi kan kalau pinjaman sebenarnya dari manajemen keuangan pun pasti akan lebih ketat ya, karena kalau bank kan, misalnya nih bank ya, pasti sangat-sangat strict gitu ya. Ketika kita pinjam bank gitu ya, pasti bunganya berapa dan harus dibayarkannya ada jatuh temponya. Jadi setidaknya si perusahaan itu kan lebih giat gitu ya ketika ada pendanaan eksternal dilakukan, salah satunya dengan pinjaman bank. Terus yang keempat, mendanai sistem informasi keuangan yang baik. Nah, ini sistem informasi dalam bentuk sistem ya, baik itu dalam bentuk kalau teman-teman biasa mendengar adanya audit internal, audit eksternal, terus ada good corporate governance. Nah, ini sistem informasi yang baik, karena dengan adanya audit akan semakin menilai gitu dengan baik manajemen keuangan, si manajer keuangan dan tim yang untuk mengelola manajemen keuangan ini lebih baik gitu ya. Udah ada temuan dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya direksi, dengan adanya good governance juga akan lebih baik juga pengelolaan keuangannya. Nah, kurang lebih ini yang saya bahas tentang pertemuan pertama ya. Jadi jangan lupa ada beberapa tugas, ada pertanyaan tes cepat juga ya di akhir pertemuan ini. Jadi setiap akhir pertemuan saya akan ada pengujian tes cepat. Jadi biar teman-teman mahasiswa bisa mendalami materi yang didapatkan setiap pertemuannya. Sekian dari saya, billahi fisabilillah, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.